Kembali lagi bersama Timo di sini. Video ini adalah part 2 dari perjalanan naik bis Harapan Jaya New Executive Class dari Tulungagung ke Jakarta. Di part sebelumnya saya sudah membahas eksterior dan interior bis ini, di mana bis ini punya dua kelas di dalamnya dan uniknya nggak ada sekat di antara kelas. Jadi kalau kalian belum nonton part 1, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu supaya ceritanya nyambung. Selamat menonton. Sebelum videonya kita mulai lagi, saya mau kasih tahu kalian nih teman-teman cara kalian kalau mau ngeker naik bis ini. Per video ini diedit, bis ini masih jalan di rute Blitar ke Jakarta maupun sebaliknya, dengan lintasannya melalui Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Ngawi, baru masuk tol teman-teman. Nah, caranya kalian tinggal buka di website atau aplikasinya Harapan Jaya, lalu masukkan rute keberangkatan dan tujuannya sesuai dengan yang saya informasikan tadi. Nah, kalian tinggal cari aja dan pilih yang keterangan bisnya itu Kombi XC 28 seat. Biar lebih pasti lagi, kalian lanjutin aja sampai ke proses memilih seat dan harusnya nanti akan kelihatan 2 seat first class dengan nomor kursi yang diawali dengan kode FC, yaitu FC1 dan FC2. Ini udah pasti nih teman-teman, kalian bakal dapat armada yang ini. Sekarang kita posisi lagi di Terminal Tulungagung ini, pukul 12:30 tepat. Oke, ini dia Terminal Tulungagung. Yang pastinya di sini didominasi sama bis-bis ATB ya, sama bis patas ke arah Surabaya. Dan pemain utamanya di sini tuh ada dua, yaitu Bagong dan Harapan Jaya. Lalu untuk keberangkatan dari Tulungagung ini penumpangnya baru 2 orang. Jadi yang di eksekutif belum ada penumpang. Di sini tadi startnya juga dari Blitar pukul 10:30 teman-teman, tapi ternyata dari Blitar ke Tulungagung juga nggak bawa penumpang. Nah, di sini saya sempat bingung kenapa bis balik ke arah Tulungagung lagi. Ternyata kita mau muter dulu ke arah selatan teman-teman. Nah, kalau di FC2 itu leg race-nya bisa rata tuh teman-teman. Yang di sini kayaknya nggak bisa rata karena ini nih kalau aku perhatiin. Jadi si leg race terpisahnya ini nggak numpang di relnya ini loh. Jadinya dia lebih rendah gitu. Mungkin bisa nggak tahu ya dia kalian kayak gimana ke depannya supaya supaya leg race-nya tuh bisa numpang lebih tinggi gitu. Kayaknya karena ini deh, karena ada ini makanya dia nggak bisa ngikutin jalur relnya, rel ini. So kalau ngikutin jalur rel ini pasti lebih mepet ke kiri gitu loh. Makanya buat leg race terpisah di FC1 ini dia langsung nempel di bawah, gak nempel di rel. By the way, saat edit video ini saya baru keinget kalau konfigurasi kursi seperti di bis ini, yaitu 2 kelas tanpa sekat, pernah saya lihat saat pameran Busworld, tapi waktu itu ada di booth karoseri Adiputro di unit milik PO Tam. Tapi sepertinya konfigurasi ini hanya untuk kepentingan pameran, karena setelah itu saya nggak pernah lihat lagi. Oke, mumpung penumpang belum ada teman-teman, aku cobain duduk di bangku yang barisan belakang, jadi bukan eksekutif yang paling depan. Seperti ini legroomnya teman-teman. Pada saat leg race-nya naik, tinggiku 168, ya ini agak mentok ya ke depan. Buat kalian yang tinggi di atas 170, mungkin kalian harus turunin sedikit leg race-nya supaya kaki kalian nggak mentok. Dan ini kalau penumpang depan mundur kayaknya bisa lebih kejepit lagi. Tapi untuk kelas eksekutif dengan harga tiket yang menurutku nggak terlalu mahal, ini udah oke banget sih, udah cukup menurutku teman-teman. Standar lah sama kayak di Sinar Jaya dan di bis-bis eksekutif yang sekelas lainnya. Untuk masalah keamanan teman-teman, di Harapan Jaya di lorong ini aja udah ada CCTV-nya tuh 2, satu di sini, satu di bagian depan. Di bagian belakang sih nggak ada teman-teman, jadi ada 2 CCTV itu yang membantu untuk mengawasi in case ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Minimal kalau CCTV itu bisa nakut-nakutin maling menurutku teman-teman. Cuma balik lagi, untuk keamanan barang kita itu tanggung jawab penumpang menurutku teman-teman. Jadi pastikan kalian selalu memerhatikan barang berharga kalian, jangan sampai lolos dari pengawasan kalian ya teman-teman. Untuk gangnya buat berjalan masih enak nih teman-teman, karena bis ini juga nggak pakai yang jumbo seat, jadi nggak perlu sampai jalan kepiting kayak gini nih. Oh ya, sama disediakan tong sampah ya di beberapa titik. Tuh. Nah ini nih teman-teman, jadi bis kita tuh tadi ke arah selatan dulu untuk mampir ke sebuah daerah yang namanya Bandung.
Oke, teman-teman, kita sekarang berada di Bandung, tapi bukan Bandung Jawa Barat ya. Ini Bandung yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi dari Tulungagung itu ke arah selatan sebentar, teman-teman. Ini ada agennya Harapan Jaya ternyata di sebelah kiri. Bandung sudah berdiri sejak era kolonial dan sejak dulu hingga sekarang merupakan lokasi salah satu pasar terbesar di Kabupaten Tulungagung. Namanya konon diambil dari tokoh mitologi Jawa yaitu Bandung Bondowoso. Jadi sedikit beda nih sama kota Bandung di Jawa Barat yang namanya dipercaya berasal dari kata bendung atau bendungan. Kita coba lihat ya teman-teman paket snack yang kita dapatkan nih. Nah, jadi yang aku suka kalau Harapan Jaya itu kita dapat ini teman-teman, dapat tisu lumayan banget. Jadi gak usah beli lagi buat nyimpan-nyimpan di perjalanan. Terus ini kita dapat air mineral. Nah, air mineral 600 ml. Terus untuk snacknya itu ada di dalam kotakan kayak gini. Nah, kita coba buka dulu. Dapat wafer Malkis Abon, lalu dapat roti Auka, sama dapat relaksa teman-teman, permen relaksa 2 biji plus apa ini, wafer coklat kalpa sama aqua gelas. Nah, sama ini teman-teman, satu lagi nggak boleh absen dari bis Harapan Jaya adalah kita dapat kopi, dapat teh, dapat gula, sama dapat permen. Jadi ini kopi tehnya kita bisa seduh nanti di dispenser ada depan sini teman-teman. Nah, yang spesial itu ini nih, tehnya itu di branding Harapan Jaya kayak gini teman-teman, kerja sama Teh Tongji. Dan ini gambarnya yang super luxury nih, cakep ya tehnya. Terus buat kopinya itu kita dapat kopi Cafino kayak gini teman-teman. Nah, nanti kita coba bikin sorean. Pukul 1:30 ini kita sudah masuk kota Trenggalek nih teman-teman. Ini untuk pertama kalinya nih aku ke Trenggalek. Tulungagung pun aku juga belum pernah sih. Jadi Tulungagung, Trenggalek itu aku pertama kalinya itu teman-teman. Aku ke dua kota ini. Ini ada ATB Harapan Baru. Rapi sih kotanya ya, Trenggalek ini. Ini ada ATB-nya Harapan Jaya juga nih, Trenggalek, Surabaya teman-teman. Cuma untuk Trenggalek ini nggak sebanyak Tulungagung ya frekuensi ATB-nya. Nah, di Trenggalek ini kita masuk ke Terminal Surodakan, terminal tipe A yang melayani Kabupaten Trenggalek. Dan di sebelah kiri atau di sebelah utara terminal ini ada view yang cukup bagus, yaitu Bukit Sinawang. Ini saya tampilin fotonya teman-teman. Oke, pukul 1:40 teman-teman, kita sudah sampai di Terminal Trenggalek. Oh ya, ini sayangnya di sini backrest-nya bukan yang 3-in-1 ya. Ini cuman backrest biasa aja, nggak ada footrest dan tempat simpan sandal sepatunya teman-teman. Kalau di footrest enak nih segini. Nah, jadi pas posisi duduk itu kaki tetap tersanggah gitu di bagian bawah. Oke teman-teman, lagi ada di Terminal Trenggalek pukul 13.44. Slow banget ya terminal ini ya. 3M Sari Indah nih. Maju Muda Mandiri itu PT-nya satu grup sama Sari Indah teman-teman. Dan di sini ada bis 10, ini Blitar Jakarta full eksekutif teman-teman. Sejauh ini bisa cukup nyaman sih, keluhanku cuma ya itu teman-teman, soal partisinya aja yang rasanya ketinggian ya. Jadinya kalau kita duduk aja itu pandangan ke depannya udah kepotong mungkin sekitar 70% teman-teman. Itu aja sih minusnya. Kalau partisinya bisa dibuat lebih rendah mungkin lebih enak ya.
Untuk bisnya secara kondisi masih enak, kaki-kakinya kadang-kadang aja bunyi-bunyi dikit, tapi suspensinya masih nyaman banget teman-teman dan cukup kedap ya kabinnya. Nah yang ini bis 10 diberangkatkan nih ke Jakarta nih. Ya. Ini sama-sama pakai SR3 XHD Prime juga nih teman-teman. Dan sama-sama yang versi standar. Oke teman-teman, pukul 2 kurang 4 menit kita berangkat dari Terminal Trenggalek. Bagong ke arah kiri, balik ke arah Surabaya. Sedangkan kita ini ke arah kanan teman-teman, ke arah Ponorogo. Jadi pemerintahan berikutnya adalah Ponorogo. Ini ada agen AM Trans nih di sini. Oh, ada agen Harapan Jaya juga di sini teman-teman, di luar terminal. Lepas Trenggalek merupakan bagian yang paling seru dari trip ini. Bis akan melewati jalan yang berkelok-kelok sebelum masuk ke Ponorogo. Dan view utamanya ada di sebelah kiri, yaitu Bendungan Tugu. Bendungan yang belum lama diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu di tahun 2021. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 12 juta meter kubik air dan menjadi sumber pangeran untuk lahan pertanian, pengendali banjir, dan memberikan pasokan air. Bahkan kedepannya bisa juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM. Tidak jauh dari bendungan ini merupakan perbatasan Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo. By the way, di jalan berliku ini yang saya rasakan bawaan Pak Imam kedua ini kayak halus dan gak limbung gitu. Setiap kelokan bisa dilibas dengan tenang. Biasanya kalau saya main HP di jalan berkelok kayak gini rawan banget pusing dan mual. Nah di sini saya nggak ngerasa mual sama sekali. Mantep banget sih memang setirannya Pak Imam ini. Sebenarnya ada tips juga sih biar kalian gak rawan mual di perjalanan darat, yaitu pastikan perut kalian sudah terisi, jangan dalam keadaan kosong saat ngetrip. Oke, kita udah sampai di Harapan Jaya Jetis nih teman-teman. Agennya ada di sebelah kiri sini nih. Nah, ada di depan sana. Dan sebentar lagi setelah Jetis ini kita akan masuk ke kota Ponorogo. Sekarang pukul 3 sore tepat. Nah ini kita tiba di percabangan menuju ke Pacitan. Jadi kalau kita ngambil kiri itu ke arah Pacitan, ngambil kanan ke arah Ponorogo. Nah ini teman-teman, ini ke arah Pacitan nih, kiri. Kita ambil ke arah kanan, ke arah utara. Kalau kita melihat tulisan Ponorogo seperti ini, berarti kita sudah sampai di alun-alun kota Ponorogo. Di sini ada banyak kuliner menarik dan yang paling terkenal di Ponorogo tentu satenya. Di seberang alun-alun ini juga terdapat Masjid Agung Raden Mas Adipati Aryo Cokronegoro yang usianya 1,5 abad. Masuk terminal Selo Aji teman-teman, ternyata kita nggak masuk ke terminal, cuma ngambil di agen yang tadi itu di nggak jauh di depan terminal teman-teman. Beberapa waktu lalu, sebulan kemarin aku ke terminal ini, waktu itu naik bis Narendra. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas teman-teman. Oke, ini teman-teman menu makanan kita di restoran Duta nanti. Jadi di sini ada paket lili itu krengsengan daging, paket rose itu rawon, paket soka gulai kambing, paket plum rica-rica. Kayaknya aku mau krengsengan aja. Aku mau yang lili aja pak. Mana? Yang lili aja. Oh lili. Ya. Terima kasih. Siap. Oh. Oke, update sedikit teman-teman. Jadi
tadi aku nanya sama bapaknya lintasan di Jakartanya itu lewat mana, dan ternyata bener ini bisnya nggak masuk Pulau Gebang, masuk Jakarta itu langsung nurunin penumpangnya itu di Pasar Rebo sama di Lebak Bulus, kemudian bisnya bakal langsung ke Ciputat. Nah aku nanti masih belum tahu nih turunan di mana ya, ngelihat kondisi jalannya juga, nyampe Jakartanya jam berapa, baru nanti diputusin lah aku turun di mana gitu. Aku juga kurang ser gitu kalau turun di Pasar Rebo ya, soalnya biasanya di sana tuh agak gelap gitu teman-teman. Enakan di Lebak Bulus sih, lebih terang, lebih rame gitu suasananya. Memasuki Mauspati, di depan ini ada pertigaan di mana kalau belok ke kiri akan mengarah ke Magetan dan Tawangmangu hingga ke Solo. Sementara kalau ke kanan akan mengarah ke Ngawi. Tepat di pertigaan ini ada terminal yang menurut saya bangunannya mirip sekali dengan showroom mobil, yaitu Terminal Mauspati. Dari Terminal Mauspati, kita mampir sebentar ke kantor Harapan Jaya yang letaknya hanya 1 km dari Terminal Mauspati. Lucu juga nih, bentuk loketnya itu pakai bagian call-nya bis Harapan Jaya. By the way, posisi dispenser bis ini kan ada di tangga pintu masuk. Menurut saya ini nggak rekomen buat kalian ngisi pas bisnya jalan. Sebaiknya kalian isi ketika bis berhenti, atau kalau memang kalian kepengen banget minum ya minta tolong ke kru aja untuk isiin. Nah, di sini saya mau kasih sedikit tutorial cara pakai dispenser yang ada di bis. Caranya tuasnya itu kalian tarik dulu ke bagian atas. Terus untuk mengeluarkan air kalian pencet aja tombol sesuai warna tuasnya. Seperti ini teman-teman. Kenapa saya kasih tutorial ini? Soalnya dari beberapa kali saya naik bis ternyata belum banyak orang yang tahu cara memakai dispenser ini. Panas. Asli panas banget ketupan ini teman-teman. Ini apa ya, cupnya tuh kayak tipis gitu loh, jadinya gak bisa dipegang lama-lama. Saya bersihin dulu ya Bu ya. Seperti biasa, kalau masuk Ngawi, nggak boleh langsung belok ke rumah makan Duta 3. Bis harus masuk ke Terminal Kertonegoro Ngawi dulu, karena memang diwajibkan oleh entah Dishub atau pemerintah daerah setempat.
mereka yang dari Magelang nih. Habis servis makan dia. Wah, ini yang Tiara Mas yang kemarin laka. Parkirnya di sini ternyata. Oke teman-teman, waktu menunjukkan pukul 5:30 kurang 7 menit kita sudah sampai di rumah makan Duta 3. Nah di sini untuk penumpang yang first class itu nanti makannya kayaknya di VIP room deh. Buat penumpang yang eksekutif makannya di sini teman-teman, di prasmanan. Menunya ada di sana. Coba kita intip ya. Untuk penumpang eksekutif menunya apa nih? Oh, ayam goreng, sayur lodeh, sama soun. Oke. Kita tanya dulu ya, kalau yang first class di mana? Harusnya sih di ruangan sana ya. Kalau yang first class di mana ya? Yang apa? Yang first class di dalam ya? Harapan Jaya. Iya, atas ya? Atas, lantai 2. Oke, siap. Ya, yang first class di atas teman-teman, aku baru ingat. Soalnya terakhir kali aku naik first class itu waktu trip dari Surabaya ke Jakarta pas naik armada yang kombi. Jadi udah agak lama kayaknya ya aku nggak makan di Duta 3 ya. Dulu sering banget sampai bosan, sekarang udah agak jarang makan di sini. Terakhir aku makan di sini pas naik apa ya teman-teman? Ada ingetnya? Oke, ini kita servis makannya di lantai 2. Penumpang sleeper juga sama sih. Jadi sleeper first class itu dapat jatahnya makan di VIP room. Oh, udah nggak di VIP, di lantai 2-nya langsung di luar. Oke, nah tuh ada first class yang dari Surabaya. Dulunya sebelum bangunan belakang jadi, di sini tuh tempat servis makan yang 7 Trans, Agramas. Pokoknya yang modelan but-butan itu di sini nih. Nah sekarang yang modelan but-butan pindah ke bangunan belakang yang baru. Cuma agak gelap ya, kayak belum disiapin gitu ruangannya. Jangan lupa kalau makan bawa tiket teman-teman, soal nanti disobek. Tadi kerengsengan mas? Kerengsengan bulan lalu pak, ini menu yang baru. Oh, jadi ganti apa? Geprek. Geprek? Ya Iya. udahlah nggak apa-apa. Silakan. Tahu krunya tadi berarti. Enggak Oh, jadi yang bulan lalu. oh yang lain masih sama? Yang sama itu paling rawon. Oh rawon. Silakan pak. Oke. Berarti kayak gulai kambing? Bulan depan. Bulan Ini depan. Ini menunya bulan ini Beda. Oh, apa sih? beda. Oh, iya apa ini? Opor ayam. Oh, perayaan. Oke, makasih mas. Iya. Ternyata menunya ganti teman-teman. Jadi ayam geprek. Begitu aku mesen rawon aja ya tadi ya. Nah sebelum makan ini aku jelasin dulu dapatnya apa aja. Jadi di sini ada ayam goreng, tepung, terus ada sayur capcay, ada telur setengah, dapat pisang, dapat kerupuk, sama ini sambelnya teman-teman. Ya wis, kita coba makan dulu ya, semoga aja enak. Nah di lantai 2 ini juga ada toilet teman-teman. Toiletnya ada di sebelah sana. Terus aku mau turun lah, mau beli snack. Mbak dulu nih mbak. Kayaknya harusnya memang di ruangan ini deh. Tapi tadi itu aku ngikutin penumpang yang sebisa sama aku duduk di sana, aku jadi duduk di luar juga gitu. Nah ya nih, itu kan. Harusnya di sini. Berhasil enak nih. Dan ada toiletnya juga di sana. Oke lah. Aku mau beli snack. Terus kayaknya mau beli burger juga deh buat makan agak malaman nanti. Sama aku mau ke toilet tapi toiletnya di bangunan belakang. Soalnya toilet Duta 3 yang bangunan belakang itu lebih bersih dan lebih baru teman-teman. Cuman aku udah lama nggak kesini sih, nggak tahu ya update-nya gimana. Kita lihat aja deh update-nya seperti apa. Apa hotdog ya? Hotdog deh bu. Nggak pedes ya? Ntar saya ambil ya.
sama saya bayar dulu sekalian. Dikasih sos sambal dikit nggak apa-apa sih. Oke, kita bayar dulu. Bayarnya di sana teman-teman. Dan di Dota 2 ini yang rekomen itu burger sama tahu baksonya itu enak. Kalau hotdog aku nggak tahu, makanya aku baru coba sekarang nih. Nah ini jalan ke toiletnya teman-teman. Jadi kita ke bangunan belakang ini. Dan bangunan belakang ini kalau jam-jam segini masih sepi. Soalnya PO-PO yang di bangunan belakang ini rata-rata nanti agak malaman semua. Kayak 27 Trans, Agramas, gitu-gitu teman-teman. Sekarang ada apa lagi? Oh, Mahkota juga. Mahkota Blitar Jakarta juga di sini. Nah, kita ke toilet dulu. Toiletnya ada di ujung sana. Nah, di sini juga ada VIP room. VIP roomnya buat City Trans nih. Menu yang paling recommended kalau City Trans itu dulu IGA. Nggak tahu sekarang menunya sama apa beda. Oke, kita ke toilet dulu. Bis kita udah siap diberangkatkan teman-teman. Let's go. Sudah dipanggil. Oke, kita siap diberangkatkan lagi teman-teman. Jam 5.52. Nah, di sini tuh ada fasilitas musola teman-teman. Tapi kalau kalian mau sholat, ya sebaiknya izin dulu sama kru biar kru nggak nyariin. Dan barusan aku dicariin, kan aku tadi beli snack dulu. Oke, perjalanan dilanjutkan dan ini udah tutup pintu. Sudah nggak ada penjemputan penumpang lagi seharusnya. Tapi ini kondisi bis nggak full ya hari ini. Ada beberapa yang masih kosong ternyata. Nggak tahu masih ada penjemputan nggak ya? Harusnya sih nggak ada ya. Soalnya aku iseng-iseng pas kapan tuh nyoba dari isi book nyari berangkat dari Solo, berangkat dari Semarang tuh nggak ada pilihan armada ini. Nah ini armada sleeper yang dari Blitar nih. Itu aku juga pengen coba tuh teman-teman. Sleepernya enak, bisa rebahnya, bisa sampai tiduran juga. By the way teman-teman, untuk servis makannya tadi ya menunya kan menu surprise ya, ayam geprek. Penilaianku ayam gepreknya biasa aja teman-teman. Tapi ada satu yang menurutku rasanya agak aneh, yaitu capcay-nya. Capcay-nya tuh gak kayak capcay yang biasa aku makan gitu loh. Jadi ya itu aja sih, sisanya sih ya standar sih teman-teman. Dan dari 4 menu yang tadi aku pilih-pilih waktu disodorin sama kru, ternyata cuma rawon aja yang ada teman-teman. Yang lainnya tuh udah ganti menu paketnya. Nanti bulan depan baru balik lagi ke menu yang tadi aku pegang kayak gitu. Nah ini begitu masuk tol langsung sos teman-teman. Speednya langsung di 100 ke atas sih, mantap. Kita lihat ya, kita bakal nyampe Jakarta jam berapa nih. Kalau feelingku sih ya, ini sekarang jam 6 ya. Sampai Jakarta mungkin sekitar jam 2. Jam 6 ya, sekitar 6 sampai 7 jam. Ya sekitar jam 2 lah teman-teman. Nanti kita lihat aja nyampainya jam berapa. Siapa ya? 50%. Oh. Cuma ini kaki-kaki agak bunyi itu ya Pak. Ya umur lah. Oke. Di sepiro kilometer guys. 1.500.000. Iya, Wih gila. Kilometer 1.500.000. Tiap hari jalan. Tapi terawat sih kalau Harapan Jaya ini. Alhamdulillah. Nah, banter 120. Nah, kalau sekalian nggak terasa mas. Kalau mobil dulu mungkin getaran kaki saya itu sudah ada ya. Sekalian Halus ya. mungkin apa ya, transmisinya mungkin lebih sempurna. Kecil loh mas, motor-motor biasa itu bisa jadi getaran ke ini sih Los ya enak. cuma Eropa kan settingannya kan cuma apa, limitnya kan 120. Tapi kalau ini enggak, di limit 140 atau berapa sama United Tractor. Sama ini United ya. Ini.
efisiensi. Nah, ini di exit tol Ungaran, tiba-tiba banyak petugas polisi dan petugas tol yang berjaga meminta kendaraan keluar di Ungaran. Karena bis sedang jalan kecepatan tinggi dan kebetulan medannya juga turunan, jadinya nggak sempat ngerem untuk melipir keluar. Ternyata di depan ada kemacetan yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan jalan sehingga ada penyempitan lajur. Ini disambut dengan kemacetan di Ungaran. Jadi tadi itu di exit Ungaran itu mobil-mobil diarahin buat keluar sebenarnya. Jadi diarahin buat keluar supaya bisa lewat jalan biasa. Cuman ya siapa yang ngeliat ya pas turunan gitu, siapa yang nyadar juga mau mobil lain. Dan polisi cuma ngelambai-ngelambai aja ngasih tahunya. Panjang ini. Apa? Agak panjang. Iya lumayan ini. Kemarin pas lewat juga. Soalnya nyempit jadi satu jalur. Ya, sudah 1 jam, hampir 1 jam. Baru setengah jalan lebih nih dari kemacetannya. Nah ini yang bikin macet itu pengerjaan sambungan ini nih. Ini sambungan yang baru selesai, tapi di sana masih ada pengerjaannya. Tapi orang nyetir itu untuk melupakan rasa gaduh sulit. Kalau apa? Rasa gaduh, galau. Galau. Ya kayak gitu tadi. Akhirnya ada gunanya. Seperti biasa, untuk bis Harapan Jaya akan exit tol di Woleri untuk melakukan checkpoint atau kontrol di rumah makan Sari Rasa di Kendal. Ini mungkin masih jadi salah satu kritik untuk PO Harapan Jaya ya, karena jarak dari exit tol ke rumah makan ini juga nggak bisa dibilang deket, sehingga lumayan juga membuang waktunya. Sebenarnya kontrolannya nggak lama sih, paling berhenti 5 menit aja, nggak kayak PO sebelah. Semoga kedepannya bisa dibuat pos kontrol yang lebih menghemat waktu gitu, seperti di rest area tol misalnya. Akhirnya sampai juga Sari Rasa 2129. Wah, ini Nusantara ini. Nuskem. Di sini berhenti untuk kontrol. Yuk kita kembali ke belakang dulu. Ya, by the way teman-teman, kayak gini nih hotdognya Tuta yang tadi aku beli. Segini tuh 20.000.
full keju loh, enak nih. Makan dulu, habis itu lanjut tidur. Ya, saking nyamannya saya tidur, ini saya baru bener-bener kebangun saat sudah di tol Jakarta Cikampek. Tadi saya sempat kebangun sebentar waktu bis mampir di Cikarang untuk menurunkan penumpang, dan dari sana nggak mampir ke Bekasi dan Pulau Gebang. Khusus untuk Pulau Gebang memang di sini nggak punya rute penurunan ke sana. Kalau Bekasi sih kayaknya ada ya, soalnya bis-bis yang ada rute ke Cikarang biasanya mampir Bekasi juga. Cuma mungkin lagi nggak ada penumpang yang turun di sana. Soalnya untuk keberangkatan saya kali ini untuk first class-nya penuh, tapi untuk eksekutifnya mungkin keisi cuma sekitar 2/3 aja dari kapasitas, jadi bis ini nggak sampai penuh. Nah, untuk pemberhentian pertama di kota Jakarta adalah di Pul Harapan Jaya di Pasar Rebo. Tapi ini bis keluarnya di Pasar Minggu teman-teman, karena kalau keluar di Pasar Rebo itu putaran jalannya agak sulit, agak sempit untuk bis besar bisa muter dengan mudah. Oh ya, ini saya nggak turun di Lebak Bulus karena masih jam 3-an ya. Sementara MRT itu baru beroperasi sekitar pukul 5 pagi. Jadinya saya dari sini rencana mau naik ojek online aja langsung ke kosan saya teman-teman, karena masih lumayan capek ini badan. Turun sini mas. Turun sini aja lah. Oke, terima kasih. Makasih ya Mas ya. Sampai jumpa lagi. Siap. Oke. Pak Imam satu lagi tidur ya. Ya. Ke toilet dulu lah bentar. Perut udah mulai panggilan alam ini jam segini. Di sini ada fasilitas musola juga teman-teman, sama ada toilet. Oke teman-teman, sekarang pukul 3.32. Jadi saya tuh mau pesen ojek online, cuman di sana ada ojek pangkalan, jadinya nggak enak. Di sini kita jalan dikit aja ke sebelahnya Pul, itu ada Alfamidi yang bukanya 24 jam. Nah nanti kita pesannya dari sini aja lah biar lebih enak. 50.000 cuy sampai kosan. Sebenarnya bisa naik Transjakarta, Amari ada 24 jam, dari Pasar Rebo bisa, dari Kampung Rambutan bisa. Kalau turun di Lebak Bulus pun itu ada Transjakarta yang 24 jam juga. Tapi nunggunya tuh kadang bisa 30 menit sendiri. Dan jam-jam segini nih jam-jam rawan ngantuk. Jadi aku kayaknya mau cepat aja balik ke kos biar bisa istirahat, dan nanti pukul 7 aku bisa langsung berangkat ke kantor. Gitu, lumayan lah. Ya bayar lebih mahal tapi kita bisa menghemat lebih banyak waktu gitu teman-teman. Bisnya tadi nyaman sih teman-teman, cuma ya namanya sasis selama ya ada sedikit berisik di bagian kaki-kaki. Cuman tidur sih enak-enak aja sih, nggak terlalu terganggu. Tapi kalau dibandingin sama first class yang kombi yang pernah kita coba di rute Surabaya ke Jakarta, menurutku itu lebih nyaman sih. Buat tidur apalagi jauh lebih nyaman teman-teman. Dan tadi krunya ramah-ramah, ya pokoknya overall recommended lah. Apalagi kalau kalian naiknya dari Madiun itu langsung bablas, nggak ada ampiran lagi. Itu enak banget tuh teman-teman. Nggak ada mampir Solo, nggak ada mampir Semarang. Ya paling cuman kontrol aja tuh tadi di Sari Rasa ya. Setirannya juga banter tadi. Kalau lagi lancar bisa sampai 120. Jadi kayaknya soal waktu masih bisa diandelin sih teman-teman. Siap. Aduh. Enak di sini Alfa 24 jam semua. Helm? Kenapa? Helm. Oh iya. Maaf.
Sekian dulu trip saya kali ini teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton apalagi sampai 2 part. Timo di sini dan sampai jumpa di trip berikutnya.